Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam olahraga. Kakak SD, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang perilaku terpuji. Sebelum ke materi pembelajaran, Pak Teddy selalu ingatkan untuk berdoa sebelum belajar. Silahkan kakak SD untuk berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, kakak SD diharapkan mampu menganalisis perilaku terpuji antar teman sebaya, orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, Pak diharapkan kakak SD mampu menerapkan perilaku terpuji antar teman sebaya, orang yang lebih tua, orang yang lebih muda pada pergaulan sehari-hari. Yang pertama adalah perilaku terpuji antar teman sebaya dalam kegiatan belajar. Kakak SD, apakah kakak SD tahu apa itu teman sebaya? Betul, teman sebaya adalah teman seumuran ya. Nah, apa saja perilaku terpuji antar teman sebaya dalam kegiatan belajar? Yang pertama, mengerjakan pekerjaan rumah atau PR secara tanggung jawab dan disiplin. Yang kedua, bersikap tertib dan santun saat menerima pembelajaran di kelas. Yang ketiga, bermain bersama teman dengan saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, belajar dengan tanggung jawab agar semakin cerdas. Nah, yang terakhir, bersikap menghargai pendapat antar teman saat berdiskusi ya. Nah, itulah perilaku terpuji antar teman sebaya dalam kegiatan belajar. Yang kedua adalah perilaku terpuji antar teman sebaya dalam kegiatan atau aktivitas olahraga. Nah, lalu pada aktivitas olahraga, kamu dapat membiasakan perilaku terpuji. Bagaimana caranya? Misalnya, saat teman mengalami cedera, kamu menolongnya. Nah, perilaku terpuji ini dapat memberi manfaat bagi teman yang kita tolong ya. Begitupun siswa yang menolong atau kita yang menolong merasa bahagia karena dapat memberi manfaat kepada teman atau orang lain. Nah, selain menolong atau peduli terhadap teman, dalam aktivitas olahraga diperlukan sportivitas, kejujuran, disiplin, kerjasama, tanggung jawab, saling menghormati, percaya diri, santun, dan rendah hati. Nah, sikap sportif mencerminkan kejujuran terhadap lawan. Artinya, kamu tidak mencurangi atau mencelakakan lawanmu. Nah, dalam olahraga ada istilah fair play. Nah, fair play ini diartikan semua olahragawan berkesempatan meraih kemenangan melalui sikap sportif, tanggung jawab, dan elegan. Nah, perilaku semacam inilah yang harus muncul dalam aktivitas olahraga. Nah, adapun nilai moral pada olahraga itu seperti respek, tanggung jawab, peduli, jujur, dan fair. Nah, lalu ada indikator nilai olahraga ya. Nah, yang pertama itu respect. Pada praktik dalam aktivitas olahraga, respect ini bisa hormat pada aturan main, hormat pada lawan dan pelatih, adapun hormat pada kemenangan dan kekalahan. Lalu praktik dalam kehidupan sehari-hari seperti apa respect ini? Yang pertama, hormat pada orang lain, hormat pada hak milik orang lain, lalu hormat pada lingkungan dan dirinya ya. Nah, yang kedua ada tanggung jawab ya. Tanggung jawab ini bisa kita praktikkan dalam olahraga. Misalnya, kesiapan diri dalam melakukan sesuatu, disiplin latihan, dan dalam bertanding ya. Lalu yang kedua, kooperatif dengan pemain ya. Tanggung jawab bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa?
kita bisa memenuhi kewajiban ya, misalnya kalau kita sedang belajar, kita belajar ya, atau tanggung jawabnya sebagai pelajar berarti belajar. Lalu dapat dipercaya. Nah, yang ketiga pengendalian diri ya. Nah, lalu ada juga nilai moral dalam olahraga itu ada peduli ya. Nah, bisa kita praktekkan dalam aktivitas olahraga nih. Yang pertama, membantu teman agar bermain baik, misalnya dalam olahraga tim ya. Lalu murah pujian ya, kikir kritik. Jadi kalau dikritik kita bisa menerima ya. Lalu bermain untuk tim ya, itu harus peduli. Lalu peduli juga bisa kita praktikkan dalam aktivitas sehari-hari ya. Misalnya menaruh empati pada orang lain, lalu saling memaafkan atau bersikap pemaaf ya. Dan terakhir mendahulukan kepentingan yang lebih besar ya. Lalu ada juga jujur nih. Jujur bisa kita praktikkan juga dalam aktivitas olahraga. Misalnya patuh pada aturan main. Lalu loyal ya, dan kita harus mengakui kesalahan ya. Nah, bisa juga kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari ini, jujur ini. Misalnya memiliki integritas atau konsisten dalam hal baik ya. Tidak suka berbohong, itu bisa ya. Ada juga terpercaya melakukan sesuatu dengan baik ya. Kita harus selalu jujur dalam hal apapun ya. Dan yang terakhir adalah fair ya. Nah, fair ini bisa kita praktikkan dalam aktivitas olahraga. Misalnya adil pada pemain, termasuk yang berbeda ya. Lalu memberikan kesempatan pada pemain lain. Dan fair juga bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya toleran pada orang lain ya, tidak mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Nah, kakak SD, itulah materi hari ini tentang perilaku terpuji ya. Untuk evaluasi hari ini, Pak Teddy akan infokan di aplikasi sekolah. Terima kasih. Setelah melakukan pembelajaran, Pak Teddy ingatkan untuk selalu berdoa. Silahkan kakak SD untuk berdoa. Dan Pak Teddy akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.